Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini Ragil akan mereview hasil survei dari kelompok 7. Topik bahasan kita kali ini adalah membahas tentang perbandingan banyaknya jawaban responden dan membahas tentang beberapa saran dari responden. Apa sih latar belakang diadakannya survei? Kelompok 7 melihat beberapa artikel di internet tentang dampak masyarakat di Indonesia. Ini membuat munculnya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 7. Apa sih dampak-dampak pandemi terhadap perekonomian di Sekayu? Tanya Humay. Dan apa sih saran-saran masyarakat di Sekayu untuk mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi ini? Tanya Dede. Akhirnya muncullah sebuah saran dari Umil untuk melakukan survei online di daerah Sekayu dan sekitarnya menggunakan media Google Form dan langsung disetujui oleh semua anggota. Kami mendapatkan 71 responden dari waktu 1 minggu. Kami mulai dari tanggal 12 Oktober sampai 19 Oktober. Pertanyaan pertama, apakah Bapak atau Ibu terkena dampak wabah COVID-19? Jika iya, apakah dampak yang disebabkan berpengaruh cukup besar bagi ekonomi? Dari 71 jawaban terdapat 52,1% responden yang terkena dampak wabah COVID-19 dan berpengaruh cukup besar. 39,4% responden yang terkena dampak wabah COVID-19 tapi tidak berpengaruh cukup besar. 8,5% responden yang tidak sama sekali terkena dampak wabah COVID-19. Pertanyaan kedua, apakah pendapatan menurun semenjak masuknya COVID-19 ke Indonesia? Dari 70 jawaban, terdapat 87,1% responden yang pendapatannya menurun semenjak masuknya COVID-19 ke Indonesia. Sisanya 12,9% responden yang pendapatannya tidak menurun sama sekali semenjak masuknya COVID-19 ke Indonesia. Pertanyaan ketiga, apakah kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi semenjak masuknya COVID-19 ke Indonesia? Dari 71 jawaban terdapat 50,7% responden yang kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi semenjak masuknya COVID-19 ke Indonesia. Sisanya 49,3% responden yang kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi semenjak masuknya COVID-19 ke Indonesia. Pertanyaan keempat, apakah Anda di antara Bapak atau Ibu atau mungkin teman atau kerabat yang kehilangan pekerjaannya akibat masuknya COVID-19 ke Indonesia? Dari 69 jawaban terdapat 67,6% responden atau teman atau kerabat responden yang kehilangan pekerjaan akibat masuknya COVID-19 ke Indonesia. Sisanya 32,4% sama sekali tidak kehilangan pekerjaannya. Pertanyaan kelima, apakah Bapak atau Ibu diharuskan bekerja di rumah semenjak masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia? Dari 71 jawaban terdapat 56,3% yang diharuskan bekerja di rumah semenjak masuknya COVID. Sisanya 43,7% yang tidak bekerja di rumah semenjak masuknya COVID-19 ke Indonesia. Kami juga menanyakan saran masyarakat untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Dan kami mendapatkan jawaban-jawaban yang menarik. Dari 71 responden, kami hanya mendapatkan 47 jawaban dipertanyakan terakhir. Berikut beberapa jawaban-jawaban dari responden. Menghemat pemakaian, membuka usaha kecil-kecilan berbasis online, bantai COVID-19 dan hentikan PPKM secepatnya, utamakan menabung dan mengelola usaha dengan bijak. Menghentikan PPKM dan masyarakat harus patuh protokol, tidak berlebihan membeli barang atau membeli barang yang dibutuhkan secukupnya. Membuka usaha kecil yang mematuhi protokol kesehatan dan didukung oleh bantuan dana dari pemerintah. Dan saling mendukung dalam memberantas corona dengan mematuhi protokol kesehatan agar dapat kembali bekerja seperti biasa. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.